Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabalong, akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik bersama saya, Yuyun Triwahyuda dari SMK Negeri 2 Tanjung. Dan saya, Mia Miftahul Janah dari SD Negeri 2 Pembataan. Dan saya, Miss Dayani dari SDN Lampahungin. Dan saya, Nur Latifah dari SDT Anahal Tabalong. Assalamualaikum Pak Yuda. Waalaikumsalam Ibu. Selamat sore Pak Yuda. Selamat sore. Jadi Pak Yuda hari ini akan melakukan coaching ya Pak Yuda? Ya benar Bu, akan melakukan coaching bersama Ibu Latifah nanti Bu. Pak Yuda. Jadi sebelum Pak Yuda melakukan coaching, ada sedikit pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Pak Yuda. Ya Bu, apa Bu? Silakan Bu. Pada proses coaching nanti, coach dan coachee akan saya amati, kemudian akan saya nilai sesuai rubrik penilaian apakah coaching itu berjalan sesuai dengan alur tirta, dan coachnya memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan konsep rasa, dan menyesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Ya Bu, paham Bu. Kompetisi coaching apa yang nanti akan Bapak kembangkan? Bersikap terbuka, bersikap sabar, bersikap ingin tahu lebih banyak. Oh ya Pak Yuda, jadi ada beberapa kompetensi coaching yang sudah Bapak sebutkan tadi. Kira-kira kompetensi yang mana yang menjadi prioritas Bapak untuk lebih spesifik dikembangkan? Kalau melihat dari beberapa yang disebutkan tadi, mungkin di situ saya memilih bersikap sabar Bu. Oh ya Pak Yuda, jadi Pak Yuda tadi ingin meningkatkan kompetensi bersikap sabar ya Pak Yuda yang ingin dikembangkan. Kemudian indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang ingin kan Pak Yuda itu apa? Ya, untuk meningkatkan di situ kita melatih atau meningkatkan kompetensi kita, di mana sebagai seorang guru itu, di mana kita memiliki paradigma berpikir, dan berpikir itu kan tidak hanya di kepala, tapi juga di hati. Nah, setelah itu dari situ kita akan tuju bagaimana pencapaian dengan rasa sabar kita. Oh ya Pak Yuda, jadi Pak Yuda sudah memiliki kompetensi yang spesifik untuk dikembangkan. Kemudian Pak Yuda juga sudah memiliki indikator ketercapaiannya ya Pak Yuda ya. Terima kasih Pak Yuda atas jawabannya. Ya, Bu. Untuk selanjutnya silakan Pak Yuda melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan saya akan mengamati ya Pak Yuda proses coachingnya. Kemudian setelah selesai nanti kita akan bincang-bincang lagi untuk keterkaitan percakapan Pak Yuda dengan coach Pak Yuda. Silakan Pak Yuda. Ulun izin dulu untuk memanggil Ibu Latifah yang mungkin lagi di kelas. Oke Pak, silakan Pak. Pak Yuda. Selamat siang Bu Latifah. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, mungkin nih agak kurang fit juga nih badan, mungkin sudah terlalu siang juga ini, tapi masih oke-oke aja kok. Ibu Latifah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kalau keluarga baik Pak, cuma sedikit ada masalah nih di kelas gitu Pak. Oh, sepertinya pengen cerita-cerita gitu ya? Iya Pak, jadi apakah Bapak siang ini ada waktu nih sebentar? Sekarang? Iya Pak, sekarang. Kalau sekarang mungkin bisa aja gitu. Bu Latifah sudah minum atau belum nih? Kebetulan nih lampu mati apa segala, mungkin ada nih air minumnya sedikit. Saya ambilkan dulu ya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Supaya Ibu Latifah apa deh enak gitu kalau bicara. Banyak sih orang katanya masuk ke ruangan ini serem gitu. Ya, silakan untuk minum dulu. Ada apa nih? Kayaknya serius banget kayaknya. Jadi Pak, jadi
Saya ini kan ngajar di kelas 6 nih sekarang. Jadi ada sedikit permasalahan gitu di kelas. Kalau pengen cerita aja. Eh, ada yang tidak nyaman di hati, mungkin Bu bisa ceritakan aja gitu. Yang kira-kira seperti permasalahan seperti apa sih yang terjadi pada ini? Ya, jadi begini Pak, di kelas itu kan saya ngajar kelas 6. Nah, akhir-akhir ini anak-anak itu kurang semangat mengikuti pembelajaran. Jadi kalau ditanya itu kadang kurang aktif, jawabannya cuma ngangguk atau Iya. geleng-geleng gitu Pak ketika pembelajaran. Terus juga ada anak yang kadang suka sering izin gitu Pak keluar masuk, kadang ada yang suka musyirin teman ketika pembelajaran. Nah itu kan jadi menghambat proses pembelajaran Pak. Jadi saya kurang semangat gitu saat ngajar karena ada yang keluar izin, habis itu ada yang pembelajaran itu kurang aktif, anaknya kurang semangat gitu Pak. Mungkin anak itu bisa malas, tadi mungkin gara-gara kurang sarapan ya Bu ya. Iya Bu. Menurut sampian ya Bu ya, menurut Ibu nih, hal tersebut terjadi seperti apa cerita sesungguhnya Bu? Iya, jadi begini Pak, saya kan mencoba juga menanyakan kepada siswa tersebut yang kurang semangat tadi nih Pak. Iya. Ternyata mereka itu nggak sarapan Pak di rumah. Jadi pagi itu berangkat di antara orang tua yang ke sekolah, di sekolah nggak bawa bekal juga Pak. Jadi ketika pembelajaran tuh ternyata ada yang lapar, jadi nggak semangat. Terus ada yang mungkin dari pembelajaran saya itu belum menemukan nih metode atau model pembelajaran yang tepat Pak, sehingga kebutuhan belajar siswa tersebut belum terpenuhi. Padahal siswanya itu aktif, tapi mungkin ketika saya ngajar itu ya pembelajarannya tidak mereka hanya mendengarkan seperti itu Pak, tidak terlalu aktif. Gitu. Jadi kan karena siswanya tadi gara-gara tidak sarapan di rumah nih ceritanya kan, akhirnya dia malas-malasan uring-uringan di kelas, sehingga membuat Ibu Latifah agak sedikit dongkol nih. Ya. Lalu bagaimana tindakan Ibu waktu di dalam kelas pas melihat siswa seperti itu? Saya sih berusaha menenangkan diri Pak, berusaha lebih sabar. Ya, berusaha lebih sabar ketika menghadapi anak-anak yang seperti itu di kelas. Ibu sudah melakukan pendekatan nggak terhadap anak itu bahwa harusnya sebelum berangkat ke sekolah makan dulu? Iya, jadi begini Pak, saya kan sudah mencoba nih, mungkin nanti akan mengingatkan anak-anak yang tidak sarapan tadi untuk sarapan dulu di rumah. Terus juga mencoba mengkomunikasikan lewat WA kepada orang tua, mengingatkan Ananda itu untuk sarapan gitu Pak di rumah. Jadi kalau nggak sarapan di rumah disempatkan atau bawa bekal gitu Pak biar sarapan, karena kan sarapan itu perlu Pak. Kalau nggak sarapan jadi nggak konsentrasi belajarnya karena perutnya lapar. Terus juga mungkin untuk siswa yang aktif tadi, saya akan mencoba nih mencari model atau metode pembelajaran yang tepat gitu Pak, bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa itu, biar anak yang aktif atau yang kinestetik, visual atau auditori itu bisa terpenuhi kebutuhan belajarnya seperti itu Pak. Bagus, sudah itu yang Ibu lakukan itu sudah bagus. Mungkin di situ bagaimana komitmen Ibu untuk selanjutnya? Ya, jadi
rencananya ini mulai besok nih Pak, saya akan mencoba menggunakan mencari media atau model pembelajaran yang tepat untuk anak-anak saya di kelas. Terus juga mulai besok rencananya malamnya itu akan mengingatkan ke grup orang tua untuk Ananda agar bisa sarapan terlebih dahulu di rumah sebelum berangkat sekolah. Atau misalkan belum sempat itu bisa bawa bekal gitu Pak, biar nantinya tidak mengganggu proses pembelajaran, biar siswa ini itu semangat juga saat belajar, karena kalau lapar belajarnya juga kurang semangat gitu Pak. Ya, sudah bagus sebenarnya tindakan ibu itu sudah bagus. Ibu sudah melaksanakan yang sebenarnya. Ada lagi nggak Bu yang menjadi terkait dari ibu? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya. Akhirnya nih dari pertanyaan-pertanyaan Bapak saya bisa menemukan nih solusi untuk masalah saya di kelas. Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah, sama-sama. Mudah-mudahan nanti kalau ada masalah tidak hanya dengan Bapak, mungkin dengan Ibu atau kepala sekolah, bisa juga tidak hanya dengan wakil kepala sekolah gitu. Ya, terima kasih Ibu Latifah. Terima kasih banyak Pak Yuda Ya, untuk waktunya. sama-sama Ibu. Permisi Pak. Silakan. Baik Pak Yuda, Pak Yuda tadi sudah melakukan proses coaching ya Pak Yuda? Ya, benar Bu. Bagaimana tadi Pak prosesnya? Prosesnya alhamdulillah berjalan dengan lancar, meskipun dalam memberikan pertanyaan masih agak ragu-ragu gitu. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Setelah proses coaching tadi yang telah dilakukan Bapak, ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak yang akan saya berikan. Ya Bu. Tadi dari proses coaching yang Bapak lakukan terkait dari indikator yang telah dibuat oleh Bapak sebelumnya untuk dicapai, itu bagaimana hasilnya Pak? Hasilnya di situ dimana saya tadi memilih untuk bersikap lebih sabar, dimana sebagai seorang coach itu memang kita harus berlatih mental yang sabar Bu. Oh ya Pak. Jadi untuk coachingnya bagaimana Pak? Apakah indikatornya sudah tercapai? Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa tercapai minimal 98% Bu. Ya semoga Pak ya. Jadi pada saat coaching Bapak tadi dengan Ibu Latifah, Bapak sudah berhasil menjalankan berdasarkan alur tirta. Kemudian saya juga mendengar percakapan dengan coach Bapak, dengan Ibu Latifah. Bapak itu sudah fokus jadi coach, yang artinya Bapak sudah menghadirkan secara penuh, Bapak hadir secara penuh atau present, dan Pak Yuda juga sudah menunjukkan wajah atau ekspresi yang tertarik mendengarkan Bu Latifah. Alhamdulillah Bu. Iya Pak. Dan pertanyaan yang disampaikan Bapak tadi juga sudah berbobot Pak pertanyaannya. Bapak juga sudah menanyakan sesuai dengan konsep rasa yang telah dipelajari ya Pak ya. Jadi luar biasa sekali Bapak, saya mengapresiasinya dalam proses coaching Bapak tadi. Mudah-mudahan kedepannya Bapak dapat semakin sabar, lebih terbuka, dan semakin menghadirkan diri secara penuh dalam proses coachingnya. Semoga sukses ya Pak ya. Amin. Jadi untuk kedepannya berdasarkan hasil coaching yang dilakukan Bapak tadi, adakah lagi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Ya Bu, mungkin melihat dari beberapa kompetensi coaching, mungkin saya akan mengembangkan yang salah satunya mungkin bersikap lebih terbuka Bu. Ya Pak ya. Jadi Bapak jika ada coaching selanjutnya Bapak ingin mengembangkan kompetensi bersikap lebih terbuka ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ibu sama-sama. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Supervisor di mana sudah memberikan kiat-kiatnya dan strategi bagaimana coaching yang bagus Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Izin pamit Bu. Pak.
Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak. Menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.